Welcome to back my channel. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian hari ini hari-harinya menyenangkan. Dan hari ini ya saya lagi akan mencoba ini membongkar satu paket ya. Jadi ini adalah kompor 1000 mata merek Butterfly, dan ini posisinya masih terpisah-pisah ya. Jadi ya harus kita rakit dulu. Jadi kalau kalian nanti beli itu sistem paketan ini, karena dari Pulau Jawa ya mau dikirim ke Sulawesi. Jadi agar simple, ini sekarang tuh pabrikannya sudah sistemnya kayak gini. Jadi tokonya harus ngerakit sendiri atau kitanya harus ngerakit sendiri. Oke, langsung kita buka aja. Nah, ini satu dusnya isinya ada 2 unit ya, dan ini adalah bagian tungku utama ya, atau mesin tempat keluar apinya tuh ya. Ini udah lengkap banget ya. Ini ada kakinya, dan ini yang dibungkus ini adalah tombolnya. Nah, jadi agar kalian nanti posisinya, dan ini memang sih ditujukan untuk buat para pemula juga ya, yang mungkin nanti membeli kompor tiba-tiba kaget ya di paketannya seperti ini. Jadi kalian bisa rakit sendiri. Oke, dan yang paling terpenting kalian mesti paham ya, ada bagian-bagiannya di sini tuh, ada beberapa bagian. Dan ini yang kotak yang saya buka ini adalah bagian penyangga untuk tiang tengahnya ya. Nah, untuk tiang tengah, nah nanti ada posisinya. Nah ini ya tiang tengah ya, dan ini akan diapit oleh kaki-kaki ya, 4 ya. Nah ini kaki-kakinya yang saya buka. Ini yang diikat ini adalah bagian kaki-kakinya. Dan ini ada 2 set ya, jadi yang akan kita pasang satu saja dulu ya. Ini kita buka dulu. Ini masih terbungkus plastik ya, masih tersegel. Oke, nah kurang lebih itu ada 4 ya nanti kaki-kakinya. Dan ini yang di sebelah kaki saya itu yang ada ini adalah bagian yang segi 4, itu adalah bagian tunggu yang paling atas untuk nanti letakkan panci ya, atau wajan. Nah ini bagian segitiga ini nanti fungsinya untuk penyangga tungku ya. Penyangga tungkunya, jadi tungkunya tuh nanti ditempel di situ. Dan ini juga ada kaki-kakinya. Oke, ada, kalau yang untuk yang segitiga ini dia hanya menggunakan 3 kaki saja ya. Beda dengan untuk yang tumpuan. Nah, nanti posisinya terpasang seperti itu ya. Jadi di atas posisinya penyangga segitiga yang tengah itu. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Kita akan rakit. Dan pastikan juga kalian nonton ya full videonya, supaya tidak tidak salah nanti ya. Karena salah sedikit saja itu nanti akan menyulitkan kalian ya dalam merakit. Oke, terutama ini karena memang nanti menggunakan skrup atau bautnya juga banyak ya. Nah, ini kita pasangkan contohnya seperti ini ya. Ini adalah kaki yang paling, dan ini itu ada beberapa lubang ya, kalian bisa sesuaikan untuk atur tinggi dan pendeknya. Oke, dan ini bautnya ada banyak ya. Nah, dia dilengkapi dengan ringnya juga agar kalian tidak pusing. Itu kalian nanti bisa pisahkan, ada baut 3 itu untuk segitiga ya. Jadi hanya 3 macam untuk yang segitiga, dan ada lagi yang cuman hanya 4 macam itu untuk posisinya bautnya tetakan. Nah ini contohnya yang sudah jadi ya. Dan ini sudah dipakai, jadi akan kita pakai patokan ya, patokan agar sama ya. Jadi saya ngambil contohnya itu yang sudah jadi ya, supaya nanti posisinya sama. Dan ini memang untuk setelan tingginya itu ada di posisi pada lubang yang kedua. Jadi kalian bisa nanti sesuaikan, kalau memang kurang tinggi ya kalian bisa naikkan ke paling atas, atau kurang rendah kalian bisa turunkan ya. Itu ada lubangnya tuh, ada 4 ya, 4 lubang untuk setelan tingginya. Nah, kita akan mengambil lubang yang bagian kedua saja ya, karena itu yang sudah ada, supaya nanti posisinya sama semua ya, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang pendek. Oke, sesuai kebutuhan saja. Nah, langsung kita pasangkan. Oke, kita baut, dan ini menggunakan ini ya, kuncinya kunci 10, dan kalian harus punya double, artinya ada 2 ya, dua kunci, karena untuk mengencangkan dari atas dan bawah ya, karena dia menggunakan mur ya untuk pengancingannya. Jadi harus menggunakan 2 kunci ya kalau untuk peralatannya ya. Itu aja. Dan ring-ringnya jangan lupa dipasangkan ya. Dan ini baut yang paling banyak ya, sisanya yang tadi kan ada 4 yang sudah dipisahkan sama yang 3 ya untuk yang segitiga. Jadi sisanya tuh untuk baut kaki semua ya, supaya nanti tidak keliru. Kalau tidak begitu nanti salah pasang biasanya ya, bautnya tertukar.
Nah, makanya di sini dia dikasih beda ya, jadi supaya tujuannya untuk tidak tertukar ya. Jadi sementara kita kencangkan dulu untuk bagian kaki-kakinya. Dan untuk di awal tidak mesti kalian kencangkan sekencang-kencangnya, tapi yang penting terpasang dulu nanti supaya bisa disetel ya, karena nanti ketika berdiri itu biasanya kebanyakan ya pasangnya jomplang biasanya ya, ada yang tinggi sebelah, ada yang pendek sebelah ya, dan biasanya itu goyang-goyang. Jadi kalau kalian pasang nanti udah bener tuh harus rata ya semua kakinya. Oke, nah nanti dikencangkan perlahan-perlahan ya untuk bagian semua sisinya. Oke, yang paling pertama yaitu kita maksimalkan saja ya, semua kita pasang untuk bagian kaki-kakinya. Ini bautnya tuh memang ini ya, supaya dibuat kuat, jadi agak memang banyak dan memakan waktu pastinya ya. Kalau kalian memang untuk masang satu unit saja ini memang ya membutuhkan waktu ya sekitar hampir 1 jam lah ya, kalau memang mau mau diikuti ya. Apalagi ya kalau yang pertama pasang ya, karena masih belum ada contoh atau gambaran ya. Ini karena saya sudah sudah ada lihat contohnya, jadi agak lebih cepat ya. Sudah waktunya ini sudah mulai asar ya, sudah mau dekat asar, jadi sudah ada yang mengaji di masjid, jadi sudah agak rame ya. Ini karena posisi tempatnya ini dekat dengan masjid. Nah, ini dimana kompor ini nanti akan digunakan untuk memasak ya, programnya pemerintah dari Pak Presiden Prabowo ya, Pak Prabowo yang menyediakan makan gratis, dan ini kompornya dipersiapkan untuk itu. Kebetulan yang punya cateringnya ya Ibu Haji ya, jadi ini langsung mempersiapkan dengan unit-unit kompor baru. Jadi kalian nggak usah khawatir ya, yang nanti untuk persiapan makan gratis itu kompor memang asli baru semua ya, dan warna apinya pun memang ya boleh dibilang kencang-kencang ya, jadi masaknya bisa cepat, dan dipastikan juga tidak akan ada yang bermasalah ya, karena kompornya baru semua, termasuk dengan posisi instalasi ya, selang dengan regulator. Oke, ini sudah mau selesai, kita pasang 4 kakinya. Ini kita kencangkan bautnya kiri kanan ya, jadi memang untuk supaya dia mencengkeramnya tuh lebih kuat ya. Jadi itulah memang yang memakan waktu, jadi mesti sabar ya kalau untuk perakitan kompor seperti ini ya, jadi karena makan waktu. Nah, bedanya kan kebanyakan kan mungkin yang kalian sering lihat di toko-toko kebanyakan sudah terakit ya. Nah, jadi kalau ini belum ya, karena memang ini pesannya secara online. Oke, nah ini pemasangan untuk segitiganya, langsung ini kita pasang bautnya yang 3 ini langsung dikancing dengan tungku kompornya ya, tempat keluarnya api. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nanti ada penyangga kakinya dipasangkan langsung begini, jadi jangan sampai salah ya, jangan kakinya dulu dipasang ya. Saya di awal biasanya begitu ya, pertama begitu pas mau dipasang bingung ya, tungkunya dipasang dulu. Jadi seperti ini dulu ya, jadi kita rakit dulu di tungkunya untuk kaki-kakinya, ini dipasang di tungku kompor ya, termasuk diapit dengan segitiga ini. Bautnya ini nggak banyak ya, cuma 3 saja, dan bautnya juga agak berbeda. Ini dia pakai ini, selain ada dratnya yang bisa menggunakan obeng bunga ya untuk mengencangkan. Jadi selain kunci 10 atau mengencangkannya itu bisa menggunakan obeng bunga. Jadi ada double fungsi ya untuk bautnya. Beda dengan yang baut kaki tadi ya, cuman hanya baut yang bisa menggunakan hanya kunci 10 ya, seperti itu. Oke ya, kita sambil menunggu. Oke, saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu stay ya di video-video saya, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua yang pastinya ya. Dan terima kasih yang sudah like, sudah komen, dan sudah subscribe ya di channel ini. Semoga rezeki kalian bertambah banyak dan bertambah lancar, bertambah sehat tentunya. Ya pokoknya ya, semua doa-doa yang baik lah untuk kalian semua. Oke, ini kita kencangkan ya, menggunakan kunci 10 ini, boleh ring boleh pas ya. Kalau ini kalian tidak mesti double kunci ya, karena dia posisinya langsung mengencangkan 1 kali. Kecuali nanti kalau pas kalian pasang kakinya, nah ini ya untuk merekatkan tungku di bagian bodi atau kakinya, ini kalian menggunakan double kunci lagi ya, karena ini menggunakan mur. Oke, nanti mur itu yang akan mengencangkan. Jangan lupa ring-ringnya juga ya kalian sesuaikan
pasang. Kalau lebih mudahnya sih kalian sebenarnya rangkaikan dulu untuk ring-ringnya, kalian hitung agar nanti tidak terjadi lebih ring atau kurang ya. Kalau lebih ya bagus ya, bisa kita kantongi. Kalau kurang ini yang repot mau cari di mana ya itu. Oke, pastikan ya kaki-kakinya sudah terpasang semua. Nah, ini kodenya ya untuk yang di bagian muka itu atau bagian depan itu hanya satu kaki yang melintang. Nah, sementara untuk di bagian belakangnya itu 2 kaki yang melintang ya. Jadi itu ya, supaya nanti kita terbalik lagi posisi untuk pemasangannya tuh. Jadi kurang lebih seperti ini. Sebenarnya sih masalahnya tidak terlalu rumit ya, cuman yang bikin pusing ini karena banyak baut yang memang harus didekatkan atau harus dikencangkan, yaitu yang bikin lama sebenarnya. Nah, oke, kencangkan secara perlahan ya, jadi jangan langsung satu kaligus kuat. Jadi kalian mesti keliling dulu ya, kencang perlahan-perlahan agar nanti posisi ininya merata ya, posisi kencangnya itu merata dan posisi kaki-kakinya tidak jomplang. Nah, biasanya itu nanti ada, kalau kalian pegang ya atau kalian jenis goyang-goyang, nah itu kalian pasangannya belum bener pastinya itu. Oke, nah terakhir kita pasang untuk bagian segi 4 yang untuk tatakan ya, untuk tatakan panci atau belang atau wajan atau apalah namanya di daerah kalian ya. Ini bautnya cuma 4 saja, dan ini kalian mesti menggunakan double ring ya, agar posisinya dia tidak bisa bergerak atau goyang-goyang. Nah, sama juga dengan ini ya. Untuk bagian ini di atas juga kalian mesti kencangkan secara perlahan. Usahakan keempat bagian ini sudah terpasang terlebih dahulu, jadi kalian nanti keliling ya untuk mengencangkannya agar biasa ya tidak jadi miring. Biasanya begitulah ya, agak miring sebelah atau bagaimana. Nah, jadi kurang lebih seperti itu aja pemasangannya. Tapi bang, kalau lihat secara begini ya kayak gampang sih memang sebenarnya, tapi ya ini perlu kesabaran juga ya, karena memakan waktu. Apalagi ini bukan cuma 1 unit ya, yang saya mau rakit ini ada 4 unit ya. Ini cuman hanya saya videokan hanya 1 unit saja, karena nanti ini untuk contoh ya, supaya nanti kalau teman-teman beli kompor ya, atau ibu-ibu di rumah beli kompor yang masih belum dirakit, kalian bisa melihat video ini dan bisa membantu ya untuk memudahkan dalam merakit kompor ya. Karena memang kalau tidak ada basicnya di kompor kan biasa bingung ya bagian-bagian mana posisinya. Tapi kalau yang sudah mungkin seperti ya teknisi-teknisi yang sudah senior ya, mungkin kayaknya tidak perlu lagi ya untuk menonton video ini ya. Jadi ini memang video ini saya khususkan memang untuk para pemula ya. Jadi nanti kalian nggak perlu lagi panggil teknisi tuh, kalau pas beli kompor bisa rakit sendiri. Yang penting yang perlu kalian siapkan kunci 10 ya. Kunci 10 nya beli ya, boleh ring atau pas, yang penting kalian beli 2 tuh ya, harus punya 2. Oke. Tapi kalau kalian memang merasa malas untuk ribet ya, bisa juga sih panggil jasa servis ya. Artinya kalian juga bisa memberi berkah buat orang lain ya. Begitu ternyata ya. Ya ibaratnya sih hitung-hitung bersedekah ya, apalagi lagi bulan puasa gini ya, bulan Ramadan ini kan dilipat gandakan pahalanya, betul teman-teman tidak ya? Oke, seperti itu kancing ya. Ya itu tadi ya, kalau memang low budget buat kalian untuk beli kompornya saja kan sudah memang merogoh kocek ya, yang tidak sedikit ini untuk kompor-kompor yang begini. Memang apalagi butterfly ini kualitasnya ya boleh dibilang, kalau menurut saya sih nomor 1 ya. Ini memang dari dulu ya sudah lama dia memang kualitas api, dari segi bahan-bahan yang mereka pakai juga memang kualitasnya keren banget lah. Jadi ini sangat recommended ya. Cuma memang ya seimbang ya, antara kualitas dengan harga pasti berbanding lurus ya, dimana harga mahal pasti kualitasnya juga oke. Tapi kalian juga memang gak akan kecewa ya. Nah, memang ini kan untuk model-model terbaru sekarang ini posisinya sudah menggunakan kaki-kaki yang tinggi ya. Ini memang difungsikan supaya memasak tidak terlalu pegal atau sakit. Ya ini sudah selesai dan sudah kita coba dan kompor sudah menyala. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di share. Terima kasih.